Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau mengangkat kisah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat semangat membela umat Islam dari gangguan para kafir Quraisy. Khalifah Umar menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ia juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dia menjadi khalifah kedua umat Islam, menggantikan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang meninggal karena sakit. Khalifah Umar memiliki julukan Al-Faruq, artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan Umar Al-Faruq ia dapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berikut ini kisah Khalifah Umar bin Khattab, sosok kepala negara yang sangat peduli kepada warganya. Ada sebuah kisah teladan mengenai Khalifah Umar sebagai khalifah yang patut ditiru para pemimpin era kini. Ketika itu, tanah Arab sedang dilanda paceklik atau dikenal sebagai Tahun Abu. Musim kemarau panjang yang membuat tanah-tanah di Arab menjadi tandus. Suatu sore, Khalifah Umar mengajak sahabatnya Aslam belusukan ke kampung terpencil di sekitar Madinah. Di dekat sebuah gubuk reot, langkah Umar terhenti. Ia mendengar tangisan seorang gadis kecil. Umar pun penasaran, mengajak Aslam mendekati gubuk lusuh itu, memastikan apa benar ada penghuninya. Khalifah Umar berpikir, mungkin penghuni gubuk itu membutuh bantuan. Khalifah Umar pun sampai di dalam gubuk. Seorang perempuan dewasa sedang duduk di depan perapian. Perempuan itu terlihat sedang mengaduk-aduk bejana atau panci. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. "Siapa yang menangis di dalam?" kata Khalifah. "Anakku," jawab perempuan itu agak ketus. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apa dia sakit?" tanya Khalifah Umar. "Tidak, mereka itu lapar. Mereka itu sangat lapar," jawab perempuan itu. Seketika Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih duduk di tempat cukup lama. Sementara gadis di dalam gubuk masih saja menangis. Dalam keadaan seperti itu, perempuan yang menjadi ibunya terus saja mengaduk bejana atau panci itu. Khalifah Umar pun penasaran. "Hai ibu, apa yang kau masak? Mengapa tidak juga matang masakanmu itu? Sudah cukup lama kau mengaduknya," kata Khalifah Umar penasaran. Sini, kau lihat saja sendiri," kata perempuan itu sinis. Dan Khalifah Umar pun melihat bejana itu. Dan Khalifah pun kaget, karena yang dimasak adalah batu. "Mengapa kau memasak batu?" tanya Khalifah. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah. Apa kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Kata perempuan itu.
Lihatlah aku seorang janda. Sejak pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi aku suruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum juga ada. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu ini dan kumasukkan ke dalam panci. Kuisi air, lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena mereka lapar. Sebentar-sebentar dia bangun dan menangis, meminta makan. Ujar perempuan itu. Namun apa dayaku. Sungguh, Khalifah Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Lanjut perempuan itu berbicara. Perempuan itu tidak tahu jika yang dihadapannya adalah Khalifah Umar. Mendengar semua itu, Aslam sempat hendak menegur dan kesal, tetapi dicegah oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar lantas menitiskan air mata. Ia sangat sedih. Dan ia segera bangkit, lalu mengajak Aslam kembali ke Madinah. Singkat cerita, sampailah Khalifah di Madinah. Khalifah Umar segera pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Umar langsung mengangkut karung gandum tersebut di pinggangnya. Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu, kata Aslam mencegah Umar. Wajah Umar pun merah padam. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apa kau mau memikul beban ini di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke gubuk tempat tinggal perempuan itu. Sampai di sana, Khalifah Umar meminta Aslam membantunya menyiapkan makanan. Umar sendiri yang memasak makanannya. Setelah matang, Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan. Melihat mereka bisa makan, Khalifah pun sangat senang dan menjadi tenang. Khalifah Umar kemudian pamit. Ia meminta perempuan itu esoknya untuk menemui Khalifah Umar di kediamannya. Berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin, dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu, kata Khalifah Umar sebelum pergi kepada perempuan itu. Keesokan harinya, perempuan itu pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab. Perempuan itu kaget, sebab sosok Amirul Mukminin yang kemarin telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum, kata perempuan itu. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku ya ibu, kata Khalifah Umar. Nah, begitulah kisah Umar bin Khattab yang takut masuk neraka karena menelantarkan rakyatnya. Ia begitu sedih karena ternyata ada rakyatnya di daerah terpencil yang tidak sejahtera. Ia pun takut apabila di hadapan Allah ia dinyatakan tidak adil. Hingga Umar memutuskan sendiri mengangkat sekarung gandum sebagai rasa bersalahnya. Demikian kisah Khalifah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada rakyatnya. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa ambil hikmah dari kisah ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.